Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Terhubung ini saudaraku, saya ada pertanyaan lagi masuk ya. Ada pertanyaan masuk dari saudara kita ini, dan saya akan memberikan masukan lagi mengenai adanya bahasa burung walet yang agak-agak sulit ya, agak sulit nginap di dalam ruangan RBW saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, kita akan memasuki pertanyaan saudara kita ini. Saya akan angkat, silahkan tonton videonya sampai habis, sampai full, supaya apabila ada ilmu yang bisa kita resapi saudaraku, bisa kita praktekkan di dalam ruangan RBW. Dan kalau perlu, saudara perlu sangat-sangat membutuhkan mengenai adanya bahasa ilmu perwaletan, karena bukti di lapangan saudaraku banyak yang galau, banyak yang mengeluh, banyak yang resah, begitupun juga bahasa tingkat stres. Gara-gara adanya itu walet sulit beradaptasi, sulit tinggal ya. Jadi oke saudara, kita akan masuk ke inti saja langsung. Nama channel @dametang ya. Biasa Darmantio tapi ini Dametang ya, nama channel saudara kita ini Dametang. Tanggal 13 bulan 8 2024 jam 7.30 WITA ya, waktu Indonesia bagian tengah, ini bagian Sulawesi saudaraku ya. Terus malam guru, malam. Kalau mau tanya, kalau burung masuk gedung habis maghrib, apakah burung itu sudah nginap guru atau belum? Mohon penjelasannya. Nah, ini lagi saudaraku ya. Jadi begini, mengenai adanya bahasa dunia perwaletan saudaraku, kalau burung sudah masuk pada waktunya habis maghrib, sementara sholat maghrib lah jam 6 lewat, di situ saudara tunggu. Nah, itu menandakan bahwa burung itu akan menginap di dalam ruangan RBW. Nah, itu kalau sudah gelap, mulai sudah gelap, dan biasa juga di situ lepas. Nah, mungkin saudara bertanya, yang mana yang dimaksud di situ lepas? Maksudnya lepas itu bukan burung yang disangkar, bukan. Lepas itu istilahnya biasa di situ maghrib, ya, sementara dia keluar masuk, dan dia biasa keluar, biasa juga biasa tidak tinggal. Nah, tidak tinggal. Tetapi kalau modelnya walet sudah kayak gitu, 2-3 hari ke depan akan tinggal, karena itu mondar mandir itu yang modelnya kayak gitu. Nah, mondar mandir. Nah, karena saya pernah alami waktu saya masih pemula saudaraku ya, lama kelamaan begitu terus sampai 2-3 hari modelnya kayak gitu langsung dia masuk. Nah, sama, tidak ada bedanya ini burung yang lengket di poit atau di situ di LMB-nya, lubang masuknya ya, biasa lengket di sampingnya Twitter, biasa juga di Twitter lengket. Ya, itu menandakan bahwa burung itu akan jadi penghuni di gedung rumahan itu. Nah, sama itu saudaraku, tidak ada bedanya itu. Tetapi yang paling penting saudara itu perlu perhatikan bagian di dalam ya, bagian di dalam saudara perlu perhatikan, karena walet itu memang agak sulit itu dibetahkan. Nah, mungkin saudara mengatakan gimana caranya supaya walet ini bisa tinggal di dalam. Nah, itu justru selalu saya katakan, selalu saya paparkan gimana caranya supaya saudara bisa memahami apa yang selalu saya utarakan di konten tutorial saya ya, baik mengenai adanya suara ya, mana yang rekaman aslinya, suara aslinya walet yang keluar di Twitter, yang mana yang campur-campur. Ya, kalau bahasa mengenai adanya panjang durasinya itu, pendek durasinya ya, panjang pendek durasinya itu kan bahasa dari editan itu. Kalau mengenai berbahasa suara, tetapi kalau berbahasa mengenai bagian di dalam ya, suara kan ada suara panggil, biasa juga saudara kita yang biasanya menggunakan suara tarik biasa, kalau saya kan tidak. Suara huni, suara di dalam maksud saya, suara inap. Nah, begitu pun juga mengenai bahasa, kalau saya berbahasa mengenai adanya bahasa medianya itu kelembaban itu kan bahasa air ya, lembab itu kan air ya, lembab. Nah, kalau sejuk itu kan udara. Nah, kalau berbahasa sejuk itu berarti di situ saudara
bisa melihat mengenai adanya bahasa udara itu media ventilasinya. Nah, itu optimalkan semua. Kalau saya berbahasa mengenai adanya gelap itu berarti pantulan. Pantulan cahaya yang keras masuk di dalam itu yang kita lar. Lar itu artinya kan kata singkatnya itu lar. Kalau kata panjangnya itu ya dipanjangkan itu lar itu lubang antara ruang. Maksudnya itu lubang antara ruang, lubang yang pengantar antara lubang, maksudnya antara lubang terjun dan di situ perantara kita lar. Sekat masuknya di situ. Nah, masuk ke dalam ruangan. Lubang antara ruang, ruang di dalam, ya. Itu. Jadi di situ saudara perlu memahami mengenai adanya bahasa sekat lar supaya ruangan ini bisa digelapkan. Karena sasarannya awal saudaraku, kalau walet ingin berkeloni, ingin tinggal, ingin betah, ya itu ruangannya bagus, gelap, dingin, sejuk, lembab. Gitu. Kalau saya mengatakan, burung itu biasa itu panik, trauma, kaget, takut. Nah, itu lagi keluar masuk kita. Nah, itu kalau saya berbahasa begitu. Jadi saudara perlu juga tahu bahwa walet itu sulit beradaptasi kalau kita ini yang punya gedung selalu keluar masuk di dalam ruangan RBW itu. Jadi berarti kita itu perlu menyelamatkan burung. Karena adanya penasaran ya modelnya burung kayak gitu. Seumpamanya burung sudah menjejaki, sudah mendeteksi selalu di ruangan itu, tetapi kita itu selalu keluar masuk ya. Saya betulkan juga saudaraku, saya betulkan juga karena adanya penasarannya begitu. Dan yang paling kebanyakan saudara kita itu belum bangunannya baru 1 minggu sudah mengecat di dalam 2 minggu. Ya itu, karena memang berat itu yang kita hadapi walet, karena itu tingkat rasa penasaran itu. Nah, di situ yang kita berat lawan. Nah, itu. Sama bahasa pekerjaan yang paling sulit itu dikerjakan apa? Itu faktor menunggu. Kan itu menunggu itu tidak ada waktu, tidak ada jangkauan. Bahasa waktu sama ini bahasa penasaran. Ya, kalau menunggu lebih baik kita ditunggu daripada menunggu. Kalau ditunggu itu ya. Tetapi kalau menunggu, kapan ini datang si A, kapan datang si B, sudah dari tadi di sini sudah berjam-jam saya menunggu belum datang umpamanya. Sama ini walet. Kapan ini baru ada burungnya tinggal. Kapan baru banyak, kapan dia bikin sarang. Begitu terus itu sampai dia bertelur, letas anaknya sampai terbang. Terbang lagi, kita lagi mau tahu berapa sudah burung di dalam tinggal. Jadi itu memang tingkatan stres itu luar biasa di dunia perwaletan. Kan selalu saya katakan, selalu saya utarakan bahwa di perwaletan itu semua di situ sudah komplit. Semua ada di situ. Tingkat kejenuhannya, penasarannya, ada semua di situ, cobaannya, tantangannya. Kadang kita itu gembira lihat walet kalau sudah banyak di situ berkerumut. Kalau habis gerimis, habis hujan, datang main-main, ya puluhan, ratusan, sekejap itu langsung menghilang, pergi lagi semua. Nah, kita tadi gembira akhirnya langsung kayak itu. Di situ semua tingkat kesabarannya, tingkat keemosiannya. Nah, di situ di dunia perwaletan semua ada. Nah, menikmati hasil, merasakan hasil, memahami ilmu-ilmu di dunia perwaletan. Ada semua di situ. Korban perasaan, korban waktu, korban materi, semua ada di dunia perwaletan. Coba. Jadi itu saudara-saudaraku, sobatku di lapangan, perlu memahami itu. Jadi kalau di dalam ruangan RBW saudaraku, ya kalau bahasa mantul itu apa, tinggal itu tanda-tanda bahwa itu burungnya modelnya kayak gitu. Kalau sudah maghrib, sudah mulai gelap, itu selalu keluar masuk, itu tanda-tanda bahwa burung itu akan menginap di dalam. Jadi tenang, jangan selalu dimasuki yang kayak modelnya kayak gitu, karena yang keluar masuk itu sudah gelap itu biasanya burung yang ingin betah, ingin menginap, ya menginap dulu baru betah. Kan menginap itu belum tentu betah. Ya, kalau sudah mengatakan sudah betah berarti nyata itu bahwa burung itu sudah tinggal di dalam. Itu
sampai dia lama-lama tinggal dari ke hari minggu sampai dia bikin sarang, bikin ya dari hari ke minggu ke bulan, lama kelamaan sudah lama di dalam ya sampai dia bikin sarang bertelur, anaknya sudah menetas, telurnya sudah menetas jadi anak. Wah, itu sudah ada populasi ke depannya. Tetapi satu saudaraku ya, jangan selalu jangan selalu dilihat terus, biarkan saja burungnya beradaptasi di dalam. Silakan saudara kerjanya di luar, nanti bikin stres. Setelahnya tiba-tiba kita masuk umpamanya 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan langsung kita dapatkan sarang di dalam. Wah, itu baru banyak lagi sarang, banyak juga burung. Kotoran juga sudah mulai merata di bawah. Itu sudah mulai bahwa kita itu adalah calon sukses, calon milioner. Nah, tetapi ketergantungan, karena itu semua pekerjaan pasti butuh namanya usaha. Kita berusaha, bersabar, ya, berdoa, bertawakal. Jadi saya syukur saudaraku ya, karena sudah ini beberapa hari ini saya lihat ini minggu-minggu ini yang ke depannya ini luar biasa komentar-komentar saudara-saudaraku di lapangan, dan begitu juga perkembangan-perkembangannya di dalam gedung ruangan walet. Ya. Jadi itu saudaraku, itu kalau saya biasa live stream biasa itu ya, itu dari waktu-waktu tertentu juga selai, karena saya juga orang sibuk, saya juga beraktivitas di luar, bahasanya banyak pekerjaan di luar ya. Ya, mana pekerja-pekerja yang saya awasi, mana saya juga bikin konten. Jadi intinya itu saja saudaraku ya, di dalam ruangan RB saudara perhatikan terus mengenai adanya kelembabannya, itu nomor 1, kelembaban, dan gelapkan ruangannya, jangan selalu diganggu gedungnya, maksudnya jangan selalu dimasuki ruangannya. Nah, kan apa-apa selain sudah di situ mantau-mantau dari luar, melihat di situ apa pagi, siang, dan sore pada waktunya burung walet ini mau masuk. Ya, jangan selalu berpikir saya mau lihat di dalam, karena memang itu, karena kita tidak lihat, makanya kita dibikin penasaran. Ya gitu. Bahasa penasaran itu ingin tahu, tetapi seumpamanya nanti kita sudah lihat itu kan bahasa penasaran, kan kita lihat juga pasti begitu. Oh iya, sudah ada sarang, pasti begitu aja. Nah, oh sudah ada telurnya, sudah terbang anaknya di dalam. Itu kan kita selalu mau tahu itu. Nah, itu tingkat kesabaran kita itu sulit ditahan. Nanti kita puas apabila kita sudah melihat itu di dalam. Ya, apa sudah ada burungnya atau belum ada? Apa sudah ada telurnya atau belum ada telurnya? Apa sudah ada sarang atau belum ada sarang? Atau sudah menetas telurnya atau belum? Maksudnya menjadi anak. Nah, itu tingkat penasaran yang paling sulit kita hadapi di dunia perwaletan, di dalam ruangan RBW saudara masing-masing, sahabat-sahabatku ya. Itu saudaraku. Jadi itu selalu saya pesankan ya, kalau di dunia wadah saudaraku itu perlu tegar, sabar, santai. Bukan bahasa saya tegar itu kita tegan, tidak, pokoknya kita harus betul-betul berjuang di situ. Karena bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, seterus-terusnya. Kenapa saya katakan seterus-terusnya? Apabila bangunan masjid ada di situ berdiri kokoh, kalau sudah berhasil tidak akan berhenti juga cetak uang di situ. Ibaratkan kayak ATM, bukan kayak ATM, memang ATM. Karena kalau kita buka sarang di situ, kalau sudah mulai padat sarangnya, buka sarang berarti itu sudah jadi uang. Sisa panggil pembeli, telepon pembeli, salah sedikit pembeli atau pengepul yang telepon kita, bagaimana bang? Apa sudah dipanen sarangnya? Atau belum? Itu. Jadi di situ memang. Ya saudaraku ya. Jadi oke, itu tadi mengenai adanya pertanyaan saudara kita mengenai adanya bahasa, apakah itu menandakan bahwa itu burung sudah tinggal atau belum? Itu tanda-tanda bahwa burung itu sudah tinggal. Ya, jangan lagi apa betul itu sudah tinggal atau gimana? Saya mau cek dulu dalam apa sudah tinggal atau tidak. Jangan, ya jangan, santai saja. Yang penting saudara itu bersabar-sabarlah. Biarkan saudara kerja di luar aktivitasnya saudara, dan burung walet juga beraktivitas di dalam ruangan gedung. Nanti bikin kaget, bikin stres. Nanti klimaks sarangnya itu saudara itu luar biasa.
Jadi itu pesan saya saudaraku ya. Itulah saya sudah angkat tadi, saya sudah dealkan pertanyaan saudara karena memang saya janji tanggal 13 bulan 8 ya 2024 jam 7.30. Ini bagian Sulawesi, Witah, waktu Indonesia bagian tengah. Ya, karena kalau daerah Sulawesi dengan Jawa itu beda 1 jam. Ya saudaraku ya. Selatan dan timur. Oke, mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya salah terselip, saya adalah manusia biasa. Jangan lupa saudaraku ya, tonton videonya sampai full, jangan lupa di komen ya. Di like dan belum subscribe silahkan subscribe. Apabila video saya tayang pasti lewat di beranda saudara di lonceng notifikasi. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang saudaraku, semoga sukses selalu. Mantap.